ayat 53. Kalimat kira bisa nebak nggak kalimat setelah itu? Ayat 53 merupakan sambungan dari ayat 52. Kan mesti ya, ayat ini ya mesti sambung-sambungan dan mesti ayat 53 sambungan dari ayat 52 berkaitan. Gini ceritanya. 52 itu falamma ahassa Isa minhumul kufra, maka ketika Nabi Isa merasakan ada kekufuran di antara atau dari kaum Yahudi atau Bani Israel, kaum Yahudi. Jadi memang di situ itu hidupnya ya di kalangan Bani Israel. Qala man ansari ilallah, qala man ansari ilallah, lalu Nabi Isa berkata kepada para sahabat. Kalau Nabi Muhammad kan sebutannya sahabat ya, orang-orang yang mengelilingannya itu. Kalau Nabi Isa disebut hawari. Sama-sama disipel. Disipel itu artinya murid sama. Tapi juga kadang disebut apostol. Hawari itu apostol, rasul. Makanya kisah 12 rasul. Kamu googling coba kisah 12 rasul. Itu yang hawari ini. Kisah 12 rasul yang bahasa Indonesia ini. Wikipedia juga ada. Kalau mau cari di perjanjian ya ada. Itu hawari. Nahnu ansarullah, kamilah para penolong Allah, kamilah para pembela Tuhan. Amanna billahi wa syahadu bi anna muslimun. Yang tidak tercermin atau tidak terpantulkan di dalam terjemahan itu adalah kedudukan proposisi, kedudukan kalimat itu biasanya tidak terrefleksikan di dalam terjemahan. Saya mencoba mencari terjemahan dulu. Terjemahan Ali Imran. Ali Imran ayat 53. Oke. Apa tadi yang tidak terrefleksikan biasanya apa? Kedudukan kalimat. Contoh, saya berusaha datang ke sini. Saya ini fans berat. Ini teksnya kan gitu, teks itu. Terjemahannya begitu itu. Ada dua kalimat yang seakan-akan setara saja, setara sejalan. Saya berusaha datang ke sini atau kemari, saya fans berat. Padahal kedudukan saya fans berat itu kan sebagai hubungan sebab akibat. Saya datang ke sini karena saya fans berat gitu. Saya berusaha datang ke sini padahal hujan lebat. Saya fans berat. Nah, itu kedudukan saya fans berat itu berfungsi sebagai penjelas mengapa kalimat pertama seperti itu. Mengapa saya berusaha datang padahal hujan. Saya fans berat itu karena. Nah, itu tidak terjemahkan di dalam terjemahan teks itu.
Ya Tuhan kami, Rabbana amanna, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan, bima anzalta wattaba'na rasula, dan telah kami ikuti Rasul, faktubna ma'ash syahidin, karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi. Okay. Kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul. Oh, itu yang saya cari, yang 52-nya. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. 52 kita baca terjemahannya. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran, kekufuran mereka Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyin, sahabat-sahabat setia, menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah lah. Kami beriman kepada Allah, begitu saja. Padahal ayat kata-kata sebelumnya itu sudah penuh dengan tafsir. Contoh ya, maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka. Ini keingkaran, ini tafsir bukan terjemahan. Karena kufrun, kufur itu kan bahasa Indonesia sudah ada sendiri, kufur kan, kekafiran kan. Kenapa ingkar? Karena ingkar itu ada bahasanya sendiri. Angkaroyun kiru ingkar atau mungkar. Nah, kalau ini terjemahan ya berarti terjemahan yang tidak tepat, ya toh? Nah, makanya disebut tafsir. Maksudnya kekufuran itu keingkaran. Terus ditambah dalam kurung Bani Israel. Padahal tidak ada teksnya Bani Israel. Berarti ini kan tafsir, mencoba sudah menafsiri. Nah, tetapi tetap ketika kamilah penolong-penolong dalam kurung agama, terus Allah itu kan tafsir juga. Penolong Allah itu Ansarullah, itu terjemahnya penolong agama Allah. Berarti bukan terjemahan kan? Berarti tafsir. Tapi tetap saja begitu koma, terus kami beriman kepada Allah, karena teksnya amanna billah. Itu yang sedang saya terangkan, bahwa di dalam terjemahan bahkan tafsir pun biasanya tidak tertangkap apa yang disebut kedudukan atau fungsi kalimat. Paham? Nah, fungsi kalimatnya apa? Amanna billah. Ya tadi penjelas sebagai ilat. Ketika Nabi Isa merasakan kekufuran dari Bani Israel, maka Nabi Isa berkata kepada orang yang ada di situ, man ansori ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah, kamilah pembela Tuhan. Nahnu atau amanna billah itu berarti kedudukannya karena kami beriman kepada Allah. Ngono loh. Nah, ini yang disebut kedudukan kalimat. Itu dia yang terjadi pada kasus kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nggak pernah ada yang merefleksikan itu fungsinya apa, itu kedudukan itu di dalam kalimat besar itu apa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum itu loh. Kan kalimat utamanya kutiba alaikumusyamu ayaman makdudat. Kalau kamu struktural nanti cetok. Kalimatnya itu di sini. Kutiba alaikumusyamu ayaman makdudat, diwajibkan kalian berpuasa selama 1 bulan gitu. Ayaman makdudat. Nah, terus ini tuh loh apa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau kalimatnya dipotong sampai la'allakum tattaqun, ya kalimat kama ya ayyuhalladzina amanu itu belum kalam tam, belum kalimat sempurna.
sudah diwajibkan atas kalian berpuasa. Belum, padahal kan di situ berpuasa ayaman ma'dudat. Makanya tiba-tiba ayaman. Karena betul-betul ta'alluqnya berkaitan, makanya harusnya wasol. Makanya saya kalau membaca wasol di situ. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna, atau ayaman ma'dudat. Berhenti di situ. Lalu fungsi kalimat itu menjadi jelas. Oh, la'allakum kama kutiba alal ladzina min qablikum itu namanya interruptus jumlah mu'tarido. Dari kutiba alal ladzina min qablikum itu, atau kutiba alaikum, menjelaskan kutiba alaikum, sampai perlu berhenti dulu. Kalau tulisan bahasa tulisan kita itu ada apa ya, garis panjang itu loh, set, nah itu loh, kalimat pemisah. Nah, ini namanya memahami ayat secara, memahami teks secara struktural. Falamma ahassa Isa minhumul kufr qala man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Nah, lalu setelah ada dalam tanda kurung, kalau saya bilang karena gitu, karena kami percaya kepada Allah, karena kami beriman kepada Allah, washhad dan persaksikanlah, dan saksikanlah bi anna muslimun, bahwa kami orang-orang yang berpasrah. Kamu yang GR kan mereka orang Islam, berarti muslimun itu, karena agama Islam belum ada. Lalu kemudian karena muslimun itu nggak bisa tidak kecuali diterjemahkan dengan orang Islam, muslim, maka lalu muncul ada teori. Menurut saya sih teori ini teori untuk menguatkan penafsiran ini dulu. Teori bahwa Islam itu adalah agama para nabi. Semua nabi itu agamanya Islam. Lalu jejaknya diambil. Nabi Ibrahim karena hanifan musliman. Nabi Zakaria juga begitu. Nabi Yahya juga begitu. Gitu lah. Kalau saya tidak muslimun, fasyad bi anna muslimun itu artinya saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang pasrah. Orang-orang pasrah itu orang-orang yang taat tanpa tanya. Masih ingat strukturnya? Orang pasrah itu orang yang taat tanpa tanya. Jadi apalagi hanya untuk membela engkau wahai Isa, kan itu. Kami orang yang pasrah, jiwa raga akan kuserahkan. Nah, itu muslimun di situ itu orang yang pasrah. Apa saja yang kau butuhkan akan aku tandangi. Gitu loh. Khawari di situ. Yang disebut khawari itu justru di situ karena mereka muslimun, mereka orang-orang yang pasrah tanpa tanya. Nah, setelah amanna billah itu confession, pengakuan supaya diakui oleh Nabi Isa, fashhad bi anna muslimun, bahwa saksikanlah, udah deh, percayalah bahwa kami ini pasrah, orang yang sudah pasrah bongkoan. Apa yang engkau butuhkan pasti akan aku lakukan. Lalu kemudian setelah itu, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul. Setelah persaksian kepada Isa alaihi salam, Hawari, lalu mereka persaksian kepada Allah. Tadi kan amanna billahi fashhad bi anna muslimun kepada Nabi Isa. Lah sekarang kepada Tuhan. Rabbana amanna, wahai Tuhan, kami amanah, kami beriman bima anzalta, terhadap apapun yang telah engkau turunkan, wattaba, dan
Dan kami telah mengikuti Rasul, sang Rasul tegese Nabi Isa. Makanya sang Rasul, bukan saya mengikuti Rasul. Kalau saya mengikuti Rasul berarti Rasul manapun. Tapi kalau Ar-Rasul ma'rifat berarti sang Rasul. Sang Rasul berarti si dia itu. Itu namanya ma'rifat. Jadi ma'rifat itu sesuatu yang sudah tertentu. Lalu terjemahannya enggak sampai di situ, enggak tekan. Jadi makanya tidak mudah menerjemahkan teks itu. Apalagi teks yang kuat poetikanya, yang kuat susastranya, itu jangan diterjemahkan. Nah, dalam hal itu makanya kemudian muncullah mazhab yang melarang Quran diterjemahkan. Lah, orang terjemahan orang mudeng percuma, kitab suci ku pedoman kok. Kita beragamanya enggak mudeng pedoman itu. Ya kan gitu. Ya, diterjemahkan untuk mendekatkan antara pedoman dengan pengguna pedoman, dengan stakeholder. Jadi menerjemahkan itu bagian dari upaya untuk memastikan bahwa kitab suci adalah pedoman. Kalau tidak diterjemahkan, sementara umat yang beriman kepada kitab suci adalah umat yang beraneka latar bahasanya, maka kitab suci tidak akan menjadi pedoman, melainkan akan menjadi apa? Liturgi. Akhirnya menjadi jimat, menjadi mantra. Jadi membaca itu karena liturgi. Dan di dalam Islam ada konsep liturgi karena Al-Quran itu kitab yang mu'abbad bitilawati, yang dianggap beribadah dengan hanya membacanya, itu namanya liturgik, namanya liturgical, ya, liturgi. Sementara sebagai pedoman hudan linnasi, maka Al-Quran harus dibaca bukan sebagai liturgi, gitulah. Al-Quran dibaca sebagai apa? Hudan, sebagai petunjuk, sebagai kitab juknis, ya, kitab suci, makanya tidak bisa ditawar-tawar. Nah, itu yang problem linguistik. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Maka pastikan kami dinilai sebagai orang-orang yang telah bersaksi. Makanya zaman dulu, bukan zaman sekarang ya, saya cerita zaman dulu, zaman Pak Iwan pasti paham. Yang disebut testimoni zaman dulu itu adanya itu di agama. Testimoni. Sekarang itu belanja online itu ada testimoni itu belanja online. Dulu testimoni itu soal serius, urusan agama, itu namanya persaksian. Lah ini faktubna ma'asyahidin. Jadi kan kami orang-orang yang memberikan testimoni, orang-orang bahwa Engkau maha kuasa, bahwa Engkau maha kasih, dan Rasulmu adalah Rasul yang maha benar, begitu ya. Nah sekarang testimoni itu untuk belanja online itu, testimoni. Minta testimoni dong kakak, gitu ya, gitu kan. Sampai di, ya memang zaman berubah banyak. Lah itu baru kemarin. Ini saya bukan bicara soal tentang milenial. Saya bicara tentang ilmu. Saya bicara tentang, lihat, namanya sejarah bahasa. Baru kemarin. Kamu bahkan tidak tahu testimoni itu apa dulunya, kan gitu. Testimoni dulu itu sakral, urusan ritual, urusan iman, disebut testimoni. Sekarang testimoni itu belanja, testimoninya kakak, gitu. Nah, bagi saya yang hidup di dalam dunia tafsir, ini penting supaya kalian tahu bahwa ada sejarah bahasa. Jadi jangan marah atau jangan merasa sudah
tidak bisa diubah. Kalau kamu sekarang memahami bahasa ini adalah ini, sementara dulu Ibnu Abbas kok menurut Imam Ibnu Abbas kok ini kok artinya bukan ini ya, cuman begitu kan gitu loh. Padahal ini kan dalam. Ya enggak, zaman sahabat memang memahaminya begitu. Itu yang disebut first recipient namanya. First recipient, penerima pertama. Ini teori lagi nih, yang lagi tulis ini, catat. Di dalam sejarah bahasa ada, kita berarti kerangka pikir kita bahwa satu teks dimaknani oleh, diterima oleh first recipient bagaimana, terus oleh resipien berikutnya di zaman pertengahan bagaimana, lalu oleh resipien zaman sekarang bagaimana, teks yang sama. Dan itu pasti memiliki perbedaan pemahaman. Itulah mengapa saya bilang bahwa makna itu tetap melekat pada teks, sementara pemahaman tidak, karena pemahaman ada di wilayah audiens. Paham? Makna berada di wilayah teks, makna ada di balik teks, tidak berubah. Makna itu artinya pesan Tuhan. Kalau kalamullah, pesan Tuhan tidak berubah. Soal kemudian kita memahaminya di first recipient kayak gitu ya, di apa namanya, common recipient di zaman sekarang, recipient zaman sekarang maknanya seperti itu, memahaminya seperti makna itu, memahami seperti itu tidak akan merubah makna. Makna teksnya tetap wallahu a'lamu bimuradihi, ini loh, wallahu a'lamu bimuradihi. Kenapa? Karena makna itu tetap dan tersimpan di dalam teks. Karena itulah kehendak Tuhan, wallahu a'lamu bimuradihi. Nah, kita sebagai mukhatab, kita sebagai audiens yang menerima teks itu memahami, berusaha. Di dalam ilmu komunikasi profan saja antara manusia kan tetap begitu. Yang saya bicarakan itu paling banter ya 30% dari apa yang ingin saya sampaikan. Kemampuan saya menyampaikan itu tidak mungkin bisa 100% bisa menyampaikan, bisa convey atau conveying ya, meaning yang ada di dalam pikiran saya. Jadi kamu dapatnya paling banter 30-40% dari apa yang ada di otak saya. Nah, dari 40% ini, kalau sayanya jago komunikasi, 40 itu sudah jago itu. Dari 40 itu kamu dapatnya paling-paling 20% dari 40-nya saya itu. Iya, dan itu normal, bukan on audience, enggak, itu normal. Jadi dari 40 per 100% itu yang biasanya diterima itu 20 itu sudah bagus. 20-nya 40 loh, bukan 20 dari agen dari distributor itu, enggak, 20 dari agen. Ini, dan kamu terus merasa tiba-tiba setelah ketemu dengan saya bicara terus kamu merasa punya sanad dari saya gitu loh. Sanad apaan, kamu dapatnya cuma 5% dari apa yang saya pikirkan. Ya kan 20 kali 40. 20-nya dari 40% dari punya narasumbernya. Terus kamu bilang, oh ini saya bicara ini ada sanadnya. Sanadmu nggak yang begitu, kamunya aja yang salah paham. Ayo piye jadi memahami teks itu begitu. Jadi saya lebih senang saya bicara atas nama saya. Kenapa? Jika salah, saya yang salah. Apa tuh bicara? Ini guru saya itu bilang begini. Ndak iyo, tenane. Monggo nek keliru gurumu loh sih. Kan burung karuan, apa yang kamu bicarakan itu pasti benar. Belum tentu. Gitu ya. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul.
Rabbana amanna bima anzalta wattaba'anar rasulah faktubna ma'asyahidin wa makaru dan lalu kemudian ini kisah lagi, fragmen lagi, tidak harus kemudian peristiwanya terus berurutan di satu waktu yang sama, bisa jadi let itu bahasa Jerman, let pirang tahun atau pirang bulan, pirang sasi, atau di tempat yang mana. Wa makaru, dan mereka makar, menjadi bahasa Indonesia makar. Wa makarallah, dan Tuhan juga makar. Makar itu kasakusuk, melakukan upaya tetapi bersifat ifsad, bersifat merusak, atau jahat lah, atau buruk lah ya. Dan khufyah, diam-diam. Khufyah itu diam-diam, makanya disebut mereka ya, membuat ya tadi mereka daya, itulah bahasa, sudah jadi bahasa Indonesia. Dan Tuhan paling pinter, paling jago. Wallahu khairul makirin. Apa sih yang disebut ini? Orang Yahudi, orang Bani Israel membuat makar. Makar itu mereka, jadi sejak datangnya Nabi Isa itu mereka tidak kunjung beriman, karena mereka sudah mendengar dari kitab suci mereka bahwa akan datang Rasul. Lalu di dalam penerimaan mereka, Rasul yang akan datang ini pasti akan mengganti iman kita, mengganti syariat kita. Maka mereka kemudian namanya Toma, jadi atau To'ana wa To'ana. Jadi mereka mengecam, mereka kemudian berniat buruk, makanya sampai ingin membunuhnya. Dan orang-orang Bani Israel kan terkenal itu, wa qatalu anbiya'ahum gitu. Mereka membunuh para nabi itu bi ghairi haq. Nah, jadi mereka sampai kemudian udah, kalau begitu kita bunuh saja, karena nanti akan mengganggu agama kita. Nah, lalu mereka suatu ketika sudah mengincar Nabi Isa, tapi wa ayyadnahu biruhil qudus. Di dalam surat yang lain Tuhan mengatakan bahwa Nabi Isa tidak dibiarkan sendiri, Nabi Isa didampingi malaikat Jibril. Wa ayyadnahu, dan aku perkuat, aku sokong dia biruhil kudus dengan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril mendampingi dia terus, sehingga ketika mereka membuat makar, membuat pokoknya punya intrik ya, konspirasi, enggak konspirasi. Aku gak ketemu. Ya pokoknya gitu, berusaha akan mencederai atau bahkan sampai membunuh Nabi Isa. Malaikat Jibril kemudian memberitahu, kamu masuk ke rumah itu aja. Jadi malaikat Jibril tahu di rumah itu ada satu lorong, lalu Nabi Isa masuk, karena sudah dikejar itu, masuk di situ. Terus Hawarin juga ada sebagian masuk. Lalu di lorong itu Nabi Isa didorong oleh malaikat Jibril, kamu keluar ke sana. Jadi keluar dari lorong itu, lalu dilemparkanlah salah satu dari murid-murid yang mendampingi itu. Nah, ada yang mengatakan yang dilemparkan itu murid yang berkhianat, makanya disebut siapa? Judas, ya, si pengkhianat itu. Nifaq wa anfaqo di situ. Jadi di situ nifaq, munafik, dia lalu kemudian memberitahu persembunyian mereka kepada Bani Israel itu loh. Jadi selalu ada yang begini. Lalu yang ini yang kemudian dilemparkan ke tempat yang dimana orang-orang itu mengira itu Nabi Isa. Di dalam konteks Al-Quran, wama sholabuhu wama qataluhu wama sholabuhu walakin subbihalahu. Ada lagi wama qataluhu yakinan, dan mereka sesungguhnya tidak benar-benar yakin terhadap bahwa mereka telah membunuh Isa. Setelah Isa terbunuh itu, lalu mereka sendiri pecah itu. Mereka sendiri berselisih itu, ada menjadi tiga perpecahan di situ. Ada
yang mengatakan Nabi Isa Tuhan, ada yang mengatakan Isa itu anak Tuhan. Nah, Isa itu hamba Tuhan. Nah, yang paling selamat, yang benar itu bahwa Isa adalah hamba Tuhan. Gitu. Itu yang disebut wa makaru wa makarullah. Jadi apa yang dilakukan Tuhan sebagai makar itu artinya ya itu tadi membuat mereka merasa mereka sudah mengenai sasaran, padahal sesungguhnya mereka kena bala mereka sendiri, pengkhianat yang kemudian membelot. Wallahu khairul makirin.